Hingga Sabtu petang, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional di 32 provinsi. Hasil rekap Pilpres di Provinsi Sulawesi Tengah, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul. Total ada 1.756.761 suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Prabowo dan Gibran unggul dengan perolehan suara 1.251.313 suara. Diikuti pasangan Anies Mohaimin dengan 386.743 suara dan pasangan Ganjar Mahfud dengan perolehan 160.594 suara. Nomor urut 1 386.743. Paslon nomor urut 2 1251313. Paslon nomor urut 3 160.594. Masuki hari ke-18, Saudara, KPU telah mengesahkan hasil rekapitulasi 31 dari total 38 KPU Provinsi. Bagaimana perkembangannya? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Nanda Aprilia. Nanda, selamat malam. Provinsi mana saja yang belum rampung rekapitulasinya, Nanda? Selamat malam, Nitya dan juga saudara. Ada 6 provinsi lagi yang saat ini masih belum ditetapkan atau disahkan suaranya di tingkat nasional, yang dimana 6 itu yakni Provinsi Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Yang dimana hari ini KPU hanya melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara untuk Provinsi Sulawesi Tengah saja, yang tadi sebenarnya sudah berlangsung sejak pagi sampai dengan siang hari. Nah, artinya ada beberapa pertanyaan sebenarnya Nitya, kenapa tidak dilangsungkan saja sekaligus, kemudian juga bagaimana hasil dari rekapitulasi suara di Sulawesi Tengah ini. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu, yakni bagaimana hasil dari rekapitulasi suara di Provinsi Sulawesi Tengah. Tadi sudah dipaparkan sebelumnya dalam pengantar bahwa hasilnya dari pasangan Prabowo Gibran ini kembali unggul, yakni di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya hari ini, yakni di 1.251.313 suara, kemudian disusul oleh pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar di 386.743 suara, kemudian pasangan Ganjar Mahfud di 160.594 suara. Nah, hasil ini disahkan dan ditetapkan di rapat pleno terbuka rekapitulasi suara hari ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa untuk 6 provinsi lain ini tidak dilangsungkan saja hari ini? Karena sebenarnya ini melihat dari dinamika dan juga teknis yang ada. Seperti halnya untuk Provinsi Jawa Barat, kenapa masih belum dilakukan rekapitulasi secara nasional atau di tingkat KPU RI hari ini? Karena sebenarnya kalau kita bisa mengingat bagaimana situasi di Jawa Barat sendiri saat ini sampai dengan hari ini, Jawa Barat ini masih terkait dengan sengkarut masalah belum usainya perhitungan suara. Di total ada sebanyak 1.222 tempat pemungutan suara di Kabupaten Bekasi khususnya. Nah, ini menyebabkan Jawa Barat masih belum usai sehingga masih belum bisa melakukan rekapitulasi suara secara nasional atau di tingkat KPU RI. Kemudian kalau berbicara untuk Pulau Papua, memang tidak seluruh provinsi ini belum melakukan rekapitulasi tingkat nasional, hanya beberapa saja. Kita tahu kemarin Papua Selatan sudah selesai melakukan rekapitulasi suara, di mana hasilnya pasangan Prabowo Gibran ini unggul untuk Provinsi Papua Selatan. Kemudian kalau untuk Papua memang secara garis besarnya masalah yang dihadapi adalah terkait dengan kondisi geografis. Memang dari satu provinsi dengan provinsi lain ini berbeda, sehingga terkait dengan permasalahan pemberian suara dari Papua ke Jakarta pun ini diperhitungkan. Dan tadi informasi yang kami dapat dari pihak KPU RI bahwa dari Papua Tengah informasinya
artinya sudah menuju ke Jakarta. Artinya besok akan dilanjutkan kembali perhitungan suaranya sekitar pukul 10 pagi dan kemungkinan besar ini akan dimulai untuk Provinsi Papua Tengah. Nah, kemudian kalau kita bisa melihat dan merekap sejauh ini, Nitya dan juga saudara, artinya dengan sudah dihitungnya Provinsi Sulawesi Tengah, sudah ada 32 provinsi. Artinya dari total keseluruhan dari 38 provinsi. Artinya tadi ada 6 provinsi yang masih belum dihitungkan. Nah, kita akan mengakumulasi sampai dengan saat ini di 32 provinsi untuk tingkat suaranya dari pasangan nomor urut 1 sampai 3 ini seperti apa. Kita akan lebih dulu dari paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin, yakni total dari 32 provinsi yang kita sudah hitung secara akumulasi mandiri ditambah dengan hari ini, berarti artinya ada 30.989.627 suara. Kemudian untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini ada di 76.250.286 suara. Kemudian untuk pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud di 23.125.255 suara. Nah, itu masih akan terus berlangsung. Artinya kalau kita mengutip juga, Prabowo Gibran ini unggul kemarin di 31 provinsi yang dihitung saja sudah unggul di 29 provinsi. Nah, ditambah hari ini di Sulawesi Tengah ia kembali unggul, artinya di 30 provinsi paslon dari Prabowo Gibran ini unggul. Kemudian kalau kita mapping atau petakan provinsi mana saja, dari pulau-pulau mana saja. Selebihnya memang ini kalau dari Prabowo Gibran, paslon Prabowo Gibran dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Dominannya di Sumatera ada 8 provinsi, kemudian disusul untuk pasangan Anies Mohaimin untuk Pulau Sumatera ini menguasai 2 provinsi yakni dari Aceh dan juga Sumatera Barat. Nah, kita akan lihat sebenarnya dinamika-dinamika ini karena kalau dari penuturan KPU RI, meski adanya kendala-kendala tersebut yang masih dihadapi oleh KPU RI, mereka tetap optimistis kalau menurut penuturan dari anggota KPU RI Agus Melas bahwa sebenarnya mereka optimistis ini bisa dilakukan sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 atau memang belum dalam tenggat waktunya di tanggal 20 Maret. Nah, kita akan lihat bagaimana dinamika yang ada karena menurut Agus Melas KPU RI ini bekerja selama 24 jam tanpa libur, artinya sampai dengan saat ini pun siap untuk menerima rekapitulasi suara yang datang. Nah, berikut adalah pernyataan lengkap yang disampaikan oleh anggota KPU RI terkait dengan hal tersebut. Kalau kita kan berharap kalau bisa ya sebelum tanggal 20, tapi tenggatnya kan tetap tanggal 20. Kalau lihat dinamika di lapangannya ya faktanya, kalau misalnya informasinya ya nanti saya coba cek ya. Apakah memang dilanjutkan di tanggal 17. Tapi secara prinsip kan sebenarnya kalau KPU itu pada saat masuk di tahapan pemilu ya tidak ada hari libur. Jadi sebenarnya ya bergantung kesiapan saja. Nah, kalau soal tanggal 20 kan itu tenggat waktu yang pasti akan kami penuhi. Nitya, kembali yang menjadi kita sebagai masyarakat tentu akan mengawasi bagaimana jalannya perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU RI mengingat tenggat waktu dari KPU sendiri di tanggal 20 Maret mendatang. Nitya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia.